Apel gelar pasukan dan pembukaan posko Nataru. Gubernur hadir di pranatal pemerintah dan masyarakat desa transmigrasi. Timnas futsal putra kalah dari Vietnam. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anatasa Mewoh, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kota Manado melaksanakan apel kesiapan posko penyelenggaraan angkutan laut Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KSOP kelas 3 Manado menyediakan 21 armada kapal untuk melayani masyarakat yang akan mudik di wilayah kepulauan. Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Manado serta instansi terkait menggelar apel kesiapan posko angkutan laut Natal dan Tahun Baru di Terminal Pelabuhan Manado, Kamis pagi. Apel kesiapan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, Ishak Rey. Apel ini dilakukan bentuk komitmen pemerintah guna memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi laut selama mudik Natal dan Tahun Baru. Posko angkutan laut Nataru ini mulai beroperasi pada Kamis 18 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Sehingga pada saat ini KSOP Manado melakukan posko dalam rangka kesiapan angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru. Lagi angkutan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Jadi kita melihat bahwa berdasarkan instruksi dari Menteri dan pemerintah pusat bahwa setiap daerah wajib untuk menjamin keselamatan. Dan hari ini kita mau pastikan bahwa untuk angkutan laut di Pelabuhan Manado ini kita memastikan bahwa wajib kita melayani masyarakat dengan baik-baiknya demi keselamatan dan kelancaran transportasi laut. Untuk melayani mudik Natal dan Tahun Baru 2025-2026 dari Pelabuhan Manado ke sejumlah lokasi tujuan di wilayah kepulauan, KSOP menyiapkan 21 armada kapal. 11 kapal diantaranya telah dilakukan ramcek atau uji petik. Kapal untuk angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026 itu totalnya ada 21 kapal. Kemudian 11 kapal sudah kita lakukan ramcek di Pelabuhan Manado. Untuk sisanya 10 kapal itu di ramcek di pelabuhan lain. Kemudian juga dari 21 kapal itu untuk peta laut, kalau yang sebelumnya tahun lalu itu hanya 2 kapal, sekarang ada penambahan menjadi 3 kapal. Natal dan Tahun Baru ini, pemerintah daerah rencananya akan memprogramkan mudik gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Di Sulawesi Tengah, saudara, pihak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menggelar apel pembukaan posko Natal dan Tahun Baru. Apel ini melibatkan sejumlah instansi terkait. Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Prasetyo Hadi, memimpin apel pembukaan posko terpadu Nataru pada Kamis pagi. Apel ini diikuti TNI, Polri, Basarnas Palu, dan tim kesehatan bandara ikut dalam upacara itu. Pembukaan posko ditandai secara simbolis pemasangan rompi petugas posko Nataru. Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Prasetyo Hadi bilang, di hari pertama dibuka posko Nataru belum terjadi lonjakan penumpang. Bersamaan dengan pembukaan posko Nataru ya untuk tahun 2025-2026, di mana posko Nataru untuk tahun ini di Bandara Mutiara Sis Al Jufri diadakan dibuka nanti sore di pusat oleh Bapak Menteri Perhubungan pukul 14.30. Dan posko rencananya bertempat
di pusat atau kantor informasi Terminal Bandara Mutiara Al-Jufri. Diikuti juga oleh beberapa instansi terkait ya, seperti Badan SAR, kemudian dari TNI, Polri, kemudian dari BMKG, dari ANAF, seperti itu. Jadi rencananya posko dari mulai hari ini sampai dengan tanggal 4 Januari akan berakhir dan ditutup untuk posko Nataru. Posko Nataru sendiri diberlakukan serentak se-Indonesia, mulai 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026. Posko juga akan difungsikan sebagai posko informasi selama arus mudik Natal dan Tahun Baru di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Sementara di Gorontalo, saudara, ratusan personel gabungan dari berbagai instansi di Gorontalo ikuti apel gelar pasukan menghadapi arus mudik libur dan tahun baru, serta membuka posko terpadu di sejumlah titik layanan transportasi. Posko terpadu ini pun disiagakan demi mengatasi lonjakan pemudik serta memberikan jaminan keselamatan hingga kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru di Gorontalo. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, ratusan personel gabungan mulai dari instansi perhubungan, Basarnas, tim kesehatan hingga TNI Polri mulai disiagakan. Pada Kamis pagi, seluruh personil yang terlibat mengikuti apel gelar pasukan kesiapan menyambut arus mudik Natal dan Tahun Baru yang dipusatkan di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Selain menyiagakan ratusan personil gabungan, pemerintah juga menyediakan 12 posko terpadu di setiap layanan transportasi, mulai dari bandara, pelabuhan, hingga terminal di Gorontalo. Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo bilang, posko terpadu ini menjadi wadah bagi pemudik untuk mendapatkan berbagai layanan informasi maupun layanan lain seperti kesehatan. Pada arus mudik tahun ini diperkirakan akan mengalami lonjakan pemudik hingga 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya dan dinilai menjadi pola tahunan. Dari semua posko-posko ini itu terpadu. Tidak hanya orang-orang perhubungan yang bertugas di sana, tetapi semua instansi yang terkait. Seperti misalnya terkait dengan cuaca. Maka BMKG ada di sini. Di sini juga teman-teman dari kepolisian dengan TNI untuk memastikan menyangkut masalah keamanan dan ketertiban. Kemudian tentu juga maskapai juga ada di dalam, kesehatan untuk memastikan bahwa para pemudik itu dalam posisi sehat. Nah, tentu mereka disiapkan di sini fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kehadiran personel gabungan dan posko terpadu ini pun diharapkan dapat mengantisipasi saat adanya lonjakan pemudik serta memberikan jaminan keselamatan serta kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru kali ini. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, tim keamanan penerbangan bersama Satuan Brimob Polda Gorontalo menggelar simulasi penanganan keadaan darurat di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Simulasi ini dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personil saat menghadapi arus mudik Natal dan Tahun Baru. Beginilah suasana di kawasan Bandara Jalaluddin Gorontalo saat dikepung ratusan massa aksi yang menolak kedatangan salah satu pemimpin organisasi masyarakat. Aksi penolakan ini pun berujung ricuh hingga membuat ratusan personel Satuan Brimob Polda Gorontalo diturunkan. Ketegangan di kawasan bandara ini pun semakin memuncak saat massa aksi menyandera salah satu penumpang hingga membakar sebuah mobil dengan bom molotov. Tim keamanan bandara bersama Satuan Brimob Polda Gorontalo pun berupaya melepaskan sandera dan membubarkan massa aksi dengan melepaskan tembakan gas air mata. Api yang membakar satu unit mobil ini pun langsung dipadamkan tim pemadam kebakaran bandara. Kepala Bandara Jalaluddin Gorontalo bilang, simulasi penanganan kondisi darurat di kawasan bandara ini sebagai upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan personil demi memberikan rasa aman dan kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru. Atau keamanan bandar udara, kami bekerja sama dengan Satuan Brimob Polda Gorontalo yang hari ini sudah hadir bersama kita untuk menggelar latihan bersama-sama. Hal ini adalah sebagai antisipasi karena ini adalah amanah dari undang-undang, dari peraturan, kami harus melaksanakan latihan itu minimal setahun sekali. Ya, jadi kalau rapat kemarin laksanakan setahun 3 kali, nah kalau hari ini adalah latihannya itu adalah setahun
sekali. Kebetulan hadir bersama kami dari perwakilan dari Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado. Beliau juga hadir untuk memonitor posko, sekaligus juga untuk menghadiri latihan ini. Seperti itu. Simulasi ini pun dilakukan secara profesional dan menyuguhkan suasana dramatis dengan persiapan penanganan yang terakomodasi antara tim keamanan penerbangan dengan personil kepolisian. Melalui simulasi ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi keamanan demi kenyamanan pemudik yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Sementara di Kota Palu, Saudara, Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri menggelar simulasi pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran pada Kamis pagi. Simulasi diikuti sejumlah instansi yang ada di bandara. Sebelum simulasi dimulai, pihak bandara telah berkoordinasi dengan Airnav terkait waktu penerbangan. Tujuannya agar simulasi berjalan lancar tanpa resiko pesawat mendarat. Simulasi kemudian dimulai dengan terjadinya kebakaran pada mesin kanan di pesawat tipe ATR. Laporan darurat itu kemudian diteruskan ke tim pemadam kebakaran bandara dan tim lainnya untuk melakukan evakuasi korban. 1 unit mobil pemadam kebakaran bersama sejumlah petugas langsung melakukan pemadaman api yang telah membesar. Setelah api mulai berhasil padam, petugas evakuasi melakukan tugasnya lewat pintu darurat pesawat. Dalam simulasi itu, 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan 2 orang luka berat dan sisanya mengalami luka ringan. Timbulnya korban membuat keluarga korban ingin memaksa masuk ke area bandara yang telah dijaga petugas gabungan. Para korban kemudian ditangani hingga dibawa ke rumah sakit. Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Prasetyo Hadi bilang, ini rutin dilakukan tiap tahun. Jadi untuk menguji performan ketepatan waktu dari satu peralatan kami, mobil PKPTK, kemudian sikap dan tanggap dari rekan-rekan semuanya, kemudian tadi sudah ada juga simulasi untuk penanganan apabila terjadi huru-hara di bandar udara. Evaluasinya intinya bahwa kami harus selalu siap sedia tanggap untuk penanganan apabila terjadi kejadian luar biasa, insiden ataupun eksiden yang melibatkan pesawat udara dan juga penumpang di dalam pesawat udara. Simulasi ini juga dirangkaikan dengan pembukaan posko Natal dan Tahun Baru di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur hadir di Pranatal pemerintah dan masyarakat Desa Transmigrasi. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PT Jasa Marga Manado Bitung memberikan stimulus berupa potongan harga tarif tol Manado Bitung sebesar 20%. Diskon tarif akan mulai berlaku 22 Desember hingga 10 Januari 2026. Kabar gembira bagi masyarakat Sulawesi Utara. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2026, PT Jasa Marga Manado Bitung akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Besaran diskon ini berlaku untuk semua golongan kendaraan yang hendak melintas di ruas jalan tol Manado Bitung. Direktur Teknik dan Operasi PT Jasa Marga Manado Bitung, Tamjianto bilang, potongan harga tarif tol ini akan berlaku selama 20 hari, terhitung 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Stimulus berupa potongan diskon dari tarif tol ini diharapkan mampu menghadirkan layanan tol yang semakin dekat dengan masyarakat dalam hal mobilitas yang lancar dan aman. Dengan senang hati di tahun 2025 ini kita membuat sesuatu yang berbeda. Kita namakan Sukacita Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Sulawesi Utara. Itu hal yang spesifik adalah di tahun ini kita akan memberikan diskon 20%. 20% untuk semua golongan kendaraan, untuk semua jalur masuk dan keluar ke
jalan tol ini, sehingga yang pertama himbauan kami kepada masyarakat untuk diskon tersebut mari kita manfaatkan dengan baik, karena sekali lagi ini sukacita Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Sulawesi Utara. Nah, dengan adanya diskon tersebut kami harapkan ini dapat memberikan layanan yang jauh lebih baik, ya, kenyamanan dan juga manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara. PT Jasa Marga Manado Bitung berharap kebijakan diskon tarif tol di ruas jalan Manado Bitung ini dapat dimanfaatkan masyarakat dan juga turut mengurangi beban ruas jalan nasional yang sudah semakin padat. Sebagai gambaran, tarif normal dari gerbang tol Manado menuju gerbang tol Bitung untuk kendaraan golongan 1 sepanjang 39 km adalah Rp49.000. Jika diberlakukan potongan diskon 20%, maka pengguna jasa hanya cukup membayar Rp39.200. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Manado memastikan kesiapan armada angkutan laut jelang mudik Natal dan Tahun Baru 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 11 kapal penumpang siap layak jalan melayani rute vital jalur kepulauan. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Manado, Kapten Benaya Yostavia mengatakan pihaknya telah merampungkan serangkaian persiapan menghadapi Nataru. Persiapan utama adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal. Benaya menjelaskan pihaknya telah melaksanakan ramcek atau pemeriksaan kelayak lautan terhadap 11 kapal penumpang yang berada di bawah pengawasan KSOP Manado. Oke, jadi dapat kami sampaikan bahwasannya kami telah melakukan ramcek terhadap 11 kapal penumpang yang menjadi tugas kami dari Direktorat. Kami mendapatkan tugas 11 kapal dan telah kami lakukan ramcek, dan hasil ramceknya telah kami laporkan ke Direktorat. Hasilnya seperti apa, Pak? Hasilnya baik dan kapal layak untuk melakukan angkutan Natal dan Tahun Baru. Ditambahkannya rute lain seperti Tahuna dan Sitaro, KSOP tidak melakukan penambahan armada karena pada tahun-tahun sebelumnya tidak tercatat adanya lonjakan penumpang yang signifikan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Gorontalo bersama instansi lintas sektor melakukan pengawasan pangan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari 18 sarana pangan dan distributor yang diperiksa, BBPOM menemukan 8 sarana tidak memenuhi syarat. Menghadapi perayaan Hari Besar Natal dan Tahun Baru mendatang, Balai BPOM Gorontalo bersama sejumlah instansi lintas sektor mulai melakukan pengawasan pangan secara khusus. Hingga kini, Balai BPOM mengaku telah melakukan pengawasan di 18 titik sarana pangan maupun gudang distributor yang ada di Gorontalo. Bahkan dalam pengawasan ini, Balai BPOM menemukan 8 sarana pangan yang tidak memenuhi syarat. Mulai dari adanya kemasan rusak hingga ditemukannya pangan kadaluarsa serta tidak memiliki label yang jelas. Balai BPOM mencatat ada sebanyak 30 buah pangan dengan kemasan rusak dan 39 item kadaluarsa dengan total 917 buah. Seluruh pangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ini pun langsung diamankan dan dimusnahkan agar tidak kembali beredar di masyarakat. Kita telah meriksa ada 18 sarana pangan dan distributor pangan dengan 8 sarana yang tidak memenuhi syarat. Jadi dari retailnya, dari distributornya, ini yang ada beberapa yang tidak memenuhi syarat. Selain itu juga kita melakukan pengujian, pengambilan sampling untuk makanan siap saji, kemudian jajanan pasar, juga produk segar gitu ya, yang memang kita lakukan pengujian untuk pencegahan penggunaan bahan berbahaya pada pangan. Pak, yang tidak memenuhi syarat tadi 8 itu apa itu, Pak? Ya, jadi hasil pengawasan kita ada 8 sarana tidak memenuhi syarat itu. Pertama, paling tinggi yaitu kita temukan masih menjual pangan yang rusak. Jadi kemasannya yang memang sudah rusak, renyok ataupun terbuka, itu ada di 30, jumlahnya 30 pieces gitu ya. Kemudian ada pangan kadaluarsa. Jadi ini masih kita temukan pangan kadaluarsa yang dijual di display, di rak gitu ya. Sebagai langkah tegas, Balai BPOM Gorontalo langsung memberikan peringatan
terhadap sarana pangan yang kedapatan tidak memenuhi syarat. Bahkan akan diberikan sanksi administrasi. Balai BPOM Gorontalo pun mengimbau agar seluruh sarana pangan maupun gudang pangan distributor tetap menjaga kebersihan agar tidak terkontaminasi bakteri maupun bahan berbahaya. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, nuansa kerukunan antar umat beragama begitu terasa dalam perayaan Natal bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara yang digelar di Desa Transmigrasi Mopuya, Kecamatan Dumoga Utara. Gubernur Julius Selvanus bersama jajaran hadir di acara pranatal tersebut. Perayaan Natal bersama pemerintah dan masyarakat Bolaang Mongondo ini diawali dengan ibadah Natal yang dipimpin oleh Ketua Sinode Gereja Masih Injili Bolaang Mongondo, Pendeta Feki Kamasaan, yang turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus, Sekprov Tahlis Galang, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga dari berbagai latar belakang. Kehadiran Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus dalam perayaan Natal bersama selain untuk bersilaturahmi dan berbagi sukacita bersama masyarakat, momentum ini juga menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dan toleransi antar umat beragama, khususnya di wilayah transmigrasi yang dikenal dengan beragam suku, agama, dan budaya. Julius Selvanus juga berpesan, kasih Natal harus sampai, tidak hanya pada diri sendiri, namun pada keluarga, organisasi, pemerintah daerah dan provinsi hingga ke nasional. Sebab kasih dan terang Natal mampu memperkokoh kerukunan, menjaga persaudaraan, serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis di Kabupaten Bolaang Mongondo. Itu yang kita harapkan, saudara-saudaraku sekalian, ya, kasih Natal harus mampu sampai ke pribadi, lepas pribadi, keluarga, organisasi, bahkan yang lebih besar lagi kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan nasional. Kasih dan terang Natal tentunya harus kita pedomani, kita pegang bersama-sama untuk kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Saya yakin dan percaya di tempat ini terang Natal telah dibuktikan, toleransi kita, saling menghargai, saling menghormati, diwujud nyatakan. Terima kasih untuk ini semua. Saya yakin dan percaya di tempat ini tadi disampaikan Pak Bupati, di sini tempat transmigrasi dulu. Jadi sekarang transmigrasi itu tidak lagi menjadi momok, ya, karena semuanya sudah modern, ya, sudah maju. Ya, tidak ada lagi yang tertinggal. Semuanya serba dekat. Maka di kampung ini saya lihat kemajuannya sangat begitu pesat. Ya, tidak tertinggal dengan daerah-daerah lainnya. Pada kesempatan itu juga Gubernur Sulawesi Utara memberikan sejumlah bantuan baik kepada kepala daerah maupun masyarakat, antara lain bibit pertanian dan alat pertanian, rumah ibadah, serta buffer stok bencana. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Informasi Kejaksaan se-Gorontalo tangani 64 kasus tipikor sepanjang tahun 2025 akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya Natasha Mewoh masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara, mengantisipasi resiko bencana di Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Kantor SAR Manado menyiapkan personelnya untuk siaga bencana. Basarnas Manado menyiagakan seluruh personil dan peralatan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal ini menyusul peringatan kondisi cuaca buruk oleh BMKG yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Utara. Kepala Kantor SAR Manado George Mercy Randang bilang, seluruh personel dan peralatan yang dimiliki sudah dalam kondisi siap untuk melaksanakan tugas pengawasan, pertolongan, dan pencarian. Kakansar menghimbau masyarakat khususnya nelayan untuk berhati-hati saat melaut ketika cuaca buruk. Demikian juga bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana agar selalu waspada. Kita tahu ada beberapa daerah yang terdampak bencana. Ini juga menjadi bahan untuk kita merefleksikan diri
bahwa ada hal-hal yang harus kita paham dengan situasi keadaan alam. Jangan sampai kita terlalu memberanikan malah akhirnya kita menjadi korban. Oleh karena itu kami juga menghimbau kepada masyarakat terutama wilayah Sulawesi Utara agar dapat memantau data-data dari BMKG terkait dengan data cuaca. Bagi yang beraktivitas di perairan tentunya tinggi gelombang ya kita harus pahami maupun mungkin terpaan angin yang cukup kencang kita agar jangan memaksakan diri untuk melaksanakan aktivitas di perairan. Siaga bencana juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan memperkuat kesiapan arus mudik Nataru. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo bersama seluruh Kejaksaan Negeri seprovinsi Gorontalo berhasil menangani 64 kasus dugaan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2025 dengan menyelamatkan uang negara lebih dari 880 juta rupiah. Penanganan tindak pidana korupsi hingga kini masih menjadi sorotan publik lantaran masih maraknya praktik korupsi yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Di sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Tinggi bersama seluruh Kejaksaan Negeri seprovinsi Gorontalo telah menangani hingga 64 perkara dugaan tindak pidana korupsi, terdiri dari 39 perkara dalam proses penyelidikan dan 25 perkara tahap penyidikan. Sementara itu, Kejati Gorontalo sendiri pun telah menangani 5 perkara korupsi, mulai dari dugaan korupsi proyek kanal banjir Tanggida, korupsi proyek Videotron, dan hibah KONI hingga dugaan korupsi perjalanan dinas pemerintah Kota Gorontalo. Dari 5 perkara yang ditangani, Kejati Gorontalo telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus korupsi proyek kanal Tanggida yang melibatkan pejabat pemerintah. Kejati mendapati beragam modus yang kerap digunakan dalam setiap tindakan pidana korupsi, mulai dari markup harga atau penambahan volume barang, perjalanan dinas fiktif, hingga proses pelelangan proyek tidak sesuai dengan ketentuan. Bicara modus perkara, karena perkara 5, mungkin 5 juga macam modusnya. Ya. Kalau bicara pengadaan barang jasa, itu biasa. Modusnya mungkin dari tahap pelelangan, ya. Ada mungkin pelelangan yang sesuai dengan pengadaan barang jasa, ataupun yang bertentangan dengan peraturan yang ada di SPP, ataupun terkait dengan markup harga, ataupun pengurangan volume dan lain-lain. Itu kalau bicara pengadaan barang jasa. Kalau untuk modus yang sekarang kita tangani itu perjalanan dinas, ada perjalanan dinas yang mungkin perjalanan dinas tidak pernah dilakukan, tapi seakan-akan dilakukan dengan cara apa? Dengan cara melengkapi administrasi perkara, seperti adanya pembiayaan yang menggunakan tiket pesawat terbang, kemudian adanya invoice dari hotel ataupun dari harga mobil ataupun harga tem lainnya. Itu modus-modusnya biasa. Meski terkendala dalam proses pemeriksaan saksi yang cukup memakan waktu, Kejati Gorontalo bersama seluruh jajaran Kejari seprovinsi Gorontalo optimis dalam mengungkap semua dugaan kasus korupsi di Gorontalo. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. 3 daerah yang memiliki kasus HIV tinggi diantaranya Kota Palu, Kabupaten Bangai, dan Kabupaten Morowali. Pada 2023, jumlah kasus berada di angka 696. Tahun 2024 meningkat menjadi 702 kasus. Hingga November 2025, temuan kasus HIV sudah mencapai 72 kasus. Dengan sisa waktu 1 bulan, jumlah ini diperkirakan melampaui total kasus tahun sebelumnya. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu ada 302 kasus. Sementara Kabupaten Bangai mencapai 79 kasus dan Kabupaten Morowali 78 kasus. Terjadi peningkatan kasus itu adalah penyakit HIV termasuk salah satunya. Jadi angka temuannya di tahun 2023, 2024 dan 2025 ini terjadi peningkatan. Di 2023 itu penemuan kasusnya sekitar 680-an, di 2024 sekitar 702 ya. 2025 ini sampai bulan November sudah ada di 700-an juga. Jadi kalau sampai Desember berarti dia melebihi daripada kasus temuan di tahun 2024 kemarin.
Jadi ini yang terjadi peningkatan itu ada di 3 kabupaten yang paling besar. Yang pertama ada di Kota Palu, yang kedua ada di Kabupaten Banggai, dan yang ketiga ada di Kabupaten Morowali. Dinas Kesehatan dan instansi terkait terus melakukan sosialisasi dan imbauan dan langkah pencegahan agar HIV/AIDS tidak menyebar luas di kalangan masyarakat. Aldrim Tahara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Informasi dari daerah Indonesia Timur diantaranya tronton tabrak 4 kendaraan di lampu merah, driver ojol tewas, akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, akibat remblong, sebuah tronton menabrak 3 mobil dan 1 motor yang tengah berhenti di traffic light di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian ini, pengemudi motor ojol meninggal dunia meski sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Selain mengakibatkan kerusakan pada kendaraan yang ditabrak, peristiwa ini merenggut 1 korban jiwa, pengemudi ojol bernama Surahman. Menurut keterangan polisi, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Selasa sore. Berawal dari mobil truk tronton yang dikemudikan Zainal bergerak dari arah utara menuju ke selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Sulawesi Selatan. Saat melaju tersebut, mobil truk tronton mengalami remblong hingga menabrak 4 kendaraan yang berada di depannya yang tengah berhenti menunggu lampu traffic light. Saat kecelakaan, mobil truk tronton lebih dulu menabrak pengemudi motor ojek online sebelum menabrak kendaraan lainnya. Petugas Poltabes Makassar telah menahan supir tronton untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, pencurian motor terekam CCTV saat beraksi di Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku mendapati motor korban yang kuncinya masih tergantung dan langsung membawa lari motor tersebut. Inilah aksi pencurian motor yang terjadi di Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku berjalan melintas motor korban yang terparkir. Namun saat melintas, kondisi kunci yang masih tercantol di kendaraan korban. Pelaku yang terekam CCTV ini memutar balik dan langsung membawa kabur motor korban. Korban yang mengetahui motornya telah hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamalate Makassar dan membawa barang bukti CCTV yang terlihat wajah pelaku. Pak, bisa dijelaskan ini secara motornya semalam seperti apa? Kemarin itu saya pulang dari rumahnya Mama di Dengtata sekitaran jam-jam 8:30 lah. Nah, pas saya pulang, saya lupa kunci motor, tercolok di motor, terus saya naik nih. Nah, terus ada karyawan di sini lihat ada orang yang bawa lari di motor, Pak. Sekitaran jam 9:15. Kejadiannya tadi malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Adapun kronologisnya berawal korban pulang ke rumahnya. Kemudian dia parkir di depan rumahnya. Kebetulan pada saat setelah dia parkir, dia lupa cabut kunci kontaknya. Kemudian masuk di rumahnya, berselang beberapa menit, ya mungkin pelaku sudah ada di sekitar TKP, langsung mengambil motor tersebut. Dengan adanya rekaman CCTV ini bisa membantu untuk mengungkap pelaku. Selanjutnya, pihak kepolisian yang sudah mengetahui identitas pelaku melakukan pengejaran. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI se-Sulawesi Tenggara menggelar aksi solidaritas di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap salah seorang guru yang divonis bersalah oleh hakim dengan hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap siswinya. Putusan ini dinilai tidak adil lantaran tidak memiliki cukup bukti.
Tiba di kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, ribuan guru ini berorasi memprotes putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menjatuhi hukuman 5 tahun terhadap rekan sejawat atas nama Mansur. Ribuan guru ini mendesak Pengadilan Tinggi agar mengkaji ulang vonis 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah yang dijatuhkan kepada Mansur. Mereka meminta Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada guru Mansur yang dinilai tidak bersalah. Ketua PGRI Sulawesi Tenggara Suryadi bilang aksi solidaritas ini dilakukan bukan untuk mengintervensi proses hukum, tetapi menuntut keadilan kepada penegak hukum lantaran guru Mansur dinilai tidak bersalah. Dalam rangka aksi solidaritas, karena Pak Mansur itu adalah bagian dari kami semua. Persoalan hukum yang berjalan kami junjung tinggi dan kami hargai itu. Dan kami berharap pihak Pengadilan Tinggi untuk melakukan pengkajian ulang atas putusan yang diputuskan, dan kami juga tidak mau mengintervensi persoalan putusan hukum. Sementara itu, pelaksana tugas Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Iketut Suwarta langsung menemui massa dari PGRI Sultra dan menerima pernyataan sikap atas dukungan kepada guru Mansur. Menurut Iketut Suwarta, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kembali berkas dan saksi-saksi atau kasus terdakwa guru Mansur. Karena mereka menyampaikan aspirasinya dan pernyataan sikap kami terima. Jadi berkasnya juga sudah ada, nanti coba dijadikan bahan pertimbangan. Semua kalau di PIT itu diperiksa ulang semua berkasnya, perkaranya gitu. Usai diterima pihak Pengadilan Tinggi, ribuan guru langsung membubarkan diri dengan tertib. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, jelang Natal, toko mainan di Makassar kebanjiran pesanan. Banyak orang tua mulai membeli mainan sebagai kado Natal untuk anak-anaknya. Ada yang memesan secara online, ada juga yang datang langsung ke toko mainan bersama anak. Selain pohon Natal, toko mainan juga tak kalah ramai di jelang Natal. Banyak orang tua mulai membeli mainan sebagai persiapan kado Natal untuk anak-anak. Mainan anak-anak pun laris manis diburu orang tua. Penjualan mainan anak mulai ramai di minggu kedua bulan Desember. Mainan anak seperti boneka, mobil-mobilan, hingga action figure superhero banyak dipesan orang tua dan dibungkus dengan kado. Penjualan mainan pun naik hingga 20% dibandingkan dengan penjualan hari biasa. Tak hanya penjualan langsung, pesanan online pun mulai ramai. Banyak konsumen memilih pesan online agar lebih cepat, sementara pihak toko menyiapkan beragam promo mulai dari paket kado Natal hingga diskon khusus selama periode Natal. Tahun ini lumayan ada peningkatan Kak dari tahun sebelumnya. Nah, awal Desember ini sudah mulai ramai untuk pembelian kado Natal di kami. Biasanya itu untuk mainan anak, kado untuk anak. Nah, biasanya itu orang tuanya sambil dia minta bungkuskan sekalian kado di sini Kak. Kenaikan penjualan mainan diperkirakan masih akan terjadi hingga hari Natal tiba. Kado Natal jadi salah satu yang paling ditunggu anak-anak saat merayakan Natal. Biasa kado Natal akan diletakkan di bawah pohon Natal dan di pagi Natal anak-anak bisa membuka kado Natal dari Santa ini. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi masih akan hadir dengan informasi olahraga, di antaranya Timnas Futsal Putra kalah dari Vietnam. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Dari arena SEA Games Thailand 2025, Timnas Bola Basket Putri Indonesia melangkah ke semifinal SEA Games 2025 setelah mengalahkan Singapura dengan skor akhir 77-37. Bertanding di Stadion Nimiburt Bangkok Rabu siang, Timnas Bola Basket Putri Indonesia menampilkan permainan kolektif saat jumpa Singapura. Agustin Elia Gradita dan kawan-kawan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 18-11. Pada kuarter kedua, pertahanan Timnas Putri solid dengan menutup pergerakan Singapura. Indonesia pun menutup kuarter kedua dengan keunggulan 30-15. Unggul jauh, Indonesia semakin meninggalkan Singapura dengan mencetak 26 poin pada kuarter ketiga.
dan di kuarter terakhir permainan timnas putri Indonesia sempat mengendur. Tetapi poin tidak dapat dikejar lawan. Laga pun berakhir 77-37. Di semifinal, Indonesia telah ditunggu Filipina. Saudara lifter Indonesia Alia Maulida Kartika Pertiwi berhasil meraih medali perak di kelas 77 kg cabang angkat besi. Indonesia menambah perolehan medali dari cabang angkat besi nomor 77 kg putri. Lifter Alia Maulida Kartika Pertiwi meraih medali perak dengan total angkatan 206 kg pada final SEA Games Thailand 2025. Medali emas disabet wakil tuan rumah Thailand, Taeng Di Chalida, dan perunggu Vietnam, Nguyen Tim Pong. Sementara itu, saudara timnas e-sports kategori game Mobile Legends Bang Bang Putri dan Putra meraih medali perunggu di SEA Games 2025 Thailand. Timnas e-sport Indonesia kategori game MLBB Putri harus puas meraih medali perunggu SEA Games 2025 Thailand. Sebelumnya, Vivian dan kolega kandas pada babak final melawan Filipina. Gagal mempertahankan medali emas yang terakhir direbut saat tampil di Pesta Olahraga Asia Tenggara Kamboja, Timnas MLBB Putri tak mengundurkan permainan. Tampil solid dan cerdik, para Sirikandi MLBB Indonesia menaklukkan permainan Myanmar dengan skor 3-0 tanpa balas. Sementara itu, saudara timnas futsal putra Indonesia menelan kekalahan tipis atas Vietnam dalam laga SEA Games Thailand 2025. Gol Tu Min Quang menjadi mimpi buruk tim merah putih. Di laga kedua cabang olahraga futsal putri, timnas Indonesia berjumpa Vietnam di Non Taburi Sport Kompleks Gymnasium Rabu sore. Vietnam mengejutkan pasukan Hector Suto dengan gol yang terjadi di menit 10 dari tendangan Tun Min Quang. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Vietnam atas Indonesia. Saudara, SEA Games 2025 jadi panggung terakhir patriot olahraga tanah air. Atlet renang Siman Sudartawa putuskan pensiun usai sumbangkan 9 emas bagi Indonesia. Sementara itu ingin lebih banyak waktu dengan keluarga, jagoan wushu Edgar Xavier Marvelo juga putuskan akhiri karir sebagai atlet. Jauh sebelum era Jason Donovan, renang Indonesia punya sosok atlet kebanggaan dalam diri Igede Siman Sudartawa. Membela Panji Merah Putih sejak SEA Games 2011, Siman total mengoleksi 9 emas bagi Merah Putih. Teranyar, perenang kelahiran Bali berhasil menyumbang perak pada keikutsertaan terakhirnya di SEA Games 2025. Siman memutuskan pensiun usai berlaga di Thailand. Selain faktor usia yang memasuki 31 tahun, Siman mengaku sudah tenang meninggalkan tim renang Indonesia karena kini sudah banyak atlet muda potensial yang muncul. Momen paling berkesan, yang pasti yang pertama kali SEA Games dan yang terakhir ini. Pertama kali di 2011, terus diakhiri di 2025. Masih bisa menyumbang medali, terus kemarin sempat perpisahan juga buat junior-junior muda, jadi ya lebih lega lah buat melepasnya. Ini planningnya dari habis PON kemarin, karena teman-teman aku udah pada beres juga kan. Terus beberapa junior aku yang ikut SEA Games ini juga minta kayak, Kak temenin lah untuk SEA Games pertama aku, masa nggak ada kasiman. Akhirnya ya di-push sampai SEA Games ini. SEA Games 2025 juga jadi ajang tarian terakhir bagi jagoan wushu Indonesia Edgar Xavier Marvelo. Atlet yang melambung namanya sejak Asian Games 2018 memutuskan untuk menutup karir emasnya di Thailand dalam usia relatif muda 27 tahun. Satu medali emas di SEA Games 2025 jadi persembahan terakhir Edgar yang mengaku ingin lebih banyak waktu dengan keluarga. Yang pasti setiap medali, setiap penghargaan yang saya dapat, semua punya ceritanya masing-masing ya, dari kehilangan papa saat SEA Games 2019, saya melakukan operasi tindakan sebelum Asian Games 2023. Tanggung jawab menjadi sebuah tim nasional kan memang sangat berat ya, dan kita harus fokus untuk berada di sana. Dan yang pasti wushu juga regenerasinya banyak dan bagus-bagus. Saya tidak mau menjadi salah satu penghambat yang dimana misalkan saya tidak fokus untuk berada di pelatnas, bisa mengganggu prestasi wushu Indonesia. Terima kasih dan selamat pensiun Siman Sudartawa dan Edgar Xavier Marvelo.
Dedikasi dan prestasi kalian akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Anata Samewoh, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.